Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi kelas 12 mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana prasarana. Judul materinya adalah penyimpanan sarana dan prasarana. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.17 menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. 4.17 melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. A. Pengertian penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik yang berasal dari pembelian, instansi lain, maupun yang diperoleh dari bantuan. Fungsi penyimpanan ini meliputi 1. Perencanaan atau pengembangan ruang-ruang penyimpanan. Kedua, penyelenggaraan tata laksana penyimpanan. Yang ketiga, perencanaan atau penyimpanan atau pengoperasian alat-alat pembantu pengatur barang. Yang keempat, tindakan-tindakan keamanan dan keselamatan. B. Fungsi penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Di dalam fungsi ini, fungsi inventarisasi dan penyaluran termasuk di dalamnya. Beberapa pengertian dari penyimpanan barang ialah sebagai berikut. 1. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Yang kedua, pengertian daripada penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Yang ketiga, pengertian penyimpanan ialah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang-barang yang keluar atau akan didistribusikan dan disimpan dalam gudang. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang di atau dari gudang. Adapun fungsi-fungsi penyimpanan ini meliputi 1. Perencanaan pengembangan ruang-ruang penyimpanan, penyelenggaraan tata laksana penyimpanan, perencanaan penyimpanan pengoperasian alat-alat pembantu pengatur barang, kemudian tindakan-tindakan keamanan dan keselamatan. Dan tujuan penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain sebagai berikut. 1. Agar barang tidak cepat rusak. Kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang. Ketiga, agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari. Keempat, memudahkan di dalam pengawasan. Yang kelima, memudahkan dalam analisis barang. C. Ruang lingkup sarana dan prasarana. Berbagai kegiatan penyimpanan menyangkut 1. Klasifikasi. Adanya klasifikasi yang jelas bagi setiap peralatan dan barang, seperti yang sifatnya habis pakai, sekali pakai, serta kode identifikasi barang harus diketahui oleh yang berwenang apabila barang-barang keluar. Kedua, tempat penyimpanan. Tersedianya tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut. A. Terjaminnya keamanan. Terjaminnya keamanan alat atau barang yang disimpan dalam arti tidak mudah dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, baik dalam maupun luar organisasi. Yang B. Penyimpanan alat atau barang harus terlindung dari kerusakan yang disebabkan kelembaban udara, kebakaran, atau kebocoran. Atap tempat penyimpanan, tersedianya pengatur suhu udara dan alat kebakaran. Yang C. Tata cara penyimpanan memudahkan pengambilan apabila barang akan digunakan.
Adanya klasifikasi dan kode identifikasi yang jelas memudahkan dalam penyimpanan barang. Yang D, sistem pengendalian stok yang handal. Adanya sistem pengendalian stok yang handal agar alat atau barang yang diperlukan selalu tersedia di tempat penyimpanan untuk digunakan sewaktu-waktu. Sebelum penyimpanan barang atau bahan kantor dilakukan, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Persediaan alat pemeliharaan yang diperlukan. Kedua, pergudangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketiga, sifat barang yang disimpan. Keempat, sarana penyimpanan dan pemeliharaan. Kelima, prosedur dan tata kerja. Keenam, adanya biaya yang harus disediakan. Ketujuh, tenaga yang diperlukan. 8. Jangka waktu penyimpanan. Bagian D, cara penyimpanan barang atau bahan kantor. Cara penyimpanan barang bahan kantor antara lain sebagai berikut. 1. Barang disimpan berdasarkan klasifikasi, apakah sesuai dengan jenis, merek, dan satuan barang. Kedua, barang disimpan dalam keadaan bersih. Ketiga, barang disimpan dalam ruangan yang memiliki ventilasi. Keempat, barang disimpan di tempat yang memadai. Kelima, barang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dicari. 6. Barang yang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau siraman air. Ketujuh, barang disimpan di ruangan yang dapat dikunci. 8. Barang yang disimpan harus sudah dihitung dan dicatat dalam persediaan. 9. Barang yang biasanya dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di bagian terdepan. Sebaiknya barang yang dikeluarkan lebih lama disimpan di bagian dalam. Adalah cara penyimpanan barang atau bahan-bahan kantor. Oke. Berikut adalah rangkuman-rangkuman materinya. Yang pertama, penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, dan atau yang diperoleh dari bantuan. Kemudian tujuan penyimpanan barang dan bahan kantor antara lain agar barang tidak cepat rusak, agar tidak terjadi kehilangan barang, agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari, dan yang terakhir adalah memudahkan di dalam pengawasan serta memudahkan di dalam analisis barang. Demikian materi yang disampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih.